Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Syifa dengan NIM 24 12 10 161. Di video kali ini saya akan mereview 3 materi yang ada di mata kuliah ilmu tasawuf. Materi pertama membahas mengenai Nur Muhammad dan insan kamil. Dalam dunia tasawuf, Nur Muhammad ini dipahami sebagai cahaya pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum adanya alam semesta. Nah, jadi Nur Muhammad ini adalah asal mula dan perantara cahaya ilahi untuk semua makhluk. Nah, hubungannya apa dengan insan kamil? Nah, insan kamil ini artinya manusia sempurna. Sosok ideal ini adalah mereka yang berhasil menyucikan jiwanya dan mencerminkan sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Nah, intisarinya apa? Teladan utamanya tentu saja Nabi Muhammad SAW. Hikmah dari materi ini adalah di era modern yang penuh dengan krisis moral hari ini, kita diajak untuk terus memperbaiki akhlak dan menyucikan hati agar bisa menjadi pribadi muslim yang ideal. Nah, materi kedua yaitu tentang dua tokoh utama dalam pemikiran tasawuf, yaitu Imam Al-Ghazali dan Buya Hamka. Nah, Al-Ghazali ini hidup di abad ke-11 di mana masyarakat saat itu gila terhadap harta dan jabatan. Nah, maka dari itu beliau menawarkan konsep tasawuf yang moderat. Kuncinya itu ada di tiga aspek. Pertama, tawakal berserah diri, kedua zuhud yang dimana tidak diperbudak oleh dunia, kemudian ihsan yaitu selalu senantiasa merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Bagi Al-Ghazali, tasawuf itu harus sejalan dengan syariat. Lalu bagaimana dengan Hamka? Nah, Buya Hamka ini membawa konsep tasawuf modern. Beliau mengkritik paham tasawuf yang membuat orang malas dan mengasingkan diri dari dunia. Kata Hamka, sufi modern itu justru harus aktif bekerja, punya kepedulian sosial, tapi hatinya tetap bersih dan tidak diperbudak oleh dunia. Intisarinya apa? Keduanya sama-sama mempunyai fokus pada penyucian jiwa. Bedanya Hamka lebih menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern yang materialistis. Nah, kemudian materi ketiga adalah mengenai pemikiran tasawuf dari tokoh di Nusantara, yaitu ada Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri, dan Abdurrauf Asingkili. Nah, di dalam materi ketiga ini kita melihat dinamika tasawuf di bumi Nusantara, tepatnya di Kesultanan Aceh. Nah, 3 tokoh sentral yang tadi saya sebutkan, pertama ada Hamzah Fansuri. Nah, beliau adalah pelopor tasawuf falsafi dengan paham wahdatul wujud atau kesatuan wujud. Lewat syair Melayu yang indah, beliau mengajarkan kalau alam semesta ini adalah pantulan atau manifestasi dari zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tokoh yang kedua ada Nuruddin Ar-Raniri. Nah, beliau ini kurang setuju dengan paham Hamzah Fansuri yang dianggap terlalu radikal dan bisa membuat orang salah paham. Ar-Raniri akhirnya membawa gerakan pemurnian dengan tasawuf akhlaki. Nah, beliau menegaskan batasan tegas antara pencipta dan makhluk serta memperkuat penegakan syariat. Yang terakhir adalah tokohnya yaitu Abdurrauf Asingkili. Nah, beliau hadir sebagai tokoh penengah yang bijak. Asingkili menambahkan kedua pemikiran tadi. Beliau berkata Allah itu wujud yang hakiki, sedangkan alam semesta ini adalah hanya bayangannya saja. Ibarat tangan dan bayangannya, mereka mirip tapi aslinya berbeda. Jadi tasawuf dan syariat itu harus jalan beriringan. Nah, intisarinya apa? Lewat ketiga tokoh ini kita belajar bahwa dinamika pemikiran di Nusantara itu sangat kaya dan sangat luas. Oke teman-teman, begitu review yang saya dapatkan dari ketiga materi dalam mata kuliah ilmu tasawuf. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.